Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memasuki pekan ke-6 kita kali ini. Topik yang akan menjadi awal dari diskusi kita adalah kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi Islam. Nanti ada bahagian kecil saya akan mengeksplorasi bagaimana perempuan-perempuan di perguruan tinggi Islam Papua dalam hal ini sekarang Yayan Sorong. Supaya lebih komprehensif, maka saya mengemukakan lebih awal tentang bagaimana sedikit atau potret diskursus kajian keperempuanan atau kajian gender sehingga kemudian kita bisa mendapatkan situasi seperti sekarang ini. Pertama kita lihat dulu budaya Indonesia, bahwa perempuan-perempuan dalam pelbagai tradisi di Indonesia, di Nusantara ini adalah perempuan bekerja di sektor domestik. Mereka kemudian mengurusi hal-hal yang menjadi urusan domestik, sementara laki-lakinya yang kemudian mengerjakan urusan publik. Dalam hal ini juga kegiatan-kegiatan memimpin atau aktivitas-aktivitas dalam memimpin masyarakat ataupun kemudian prakarsa-prakarsa ataupun inisiatif-inisiatif. Perempuan-perempuan Indonesia dalam berbagai masyarakat, etnis, suku itu kemudian dikenali dengan aktivitasnya 3R di kasur, dapur, sumur. Itu yang sebagian besar. Tentu ada yang tidak, seperti perempuan-perempuan Minang, perempuan-perempuan Bali, perempuan-perempuan Bugis itu kemudian punya peran tersendiri. Lalu kemudian karena tentu melihat Indonesia ini produktivitas ataupun tata kelola pengetahuan serta populasi yang lebih besar berada di Pulau Jawa dan aspek-aspek lainnya termasuk informasi, komunikasi, sehingga kemudian kadang-kadang potret perempuan Jawa itulah yang dijadikan sebagai potret Indonesia. Seperti hari lahirnya Kartini 21 April itulah yang kemudian ditabalkan menjadi hari perempuan, hari Kartini. Kita bisa lihat bahwa pada saat perayaan Kartini orang memakai kebaya, konde, dan itulah menjadi lambang keperempuanan Indonesia. Padahal boleh jadi ada potret-potret yang lain yang tidak harus sama persis seperti yang digambarkan dengan Kartini itu. Bahkan ada perempuan Minang yang kemudian juga sekarang sudah pahlawan nasional, itu kemudian justru menjadi pendiri koran atau bahkan pendidikan Islam, sehingga ini akan seiring dengan berjalannya waktu akan ada potret-potret ataupun diskursus-diskursus yang lain yang terkait dengan perempuan, yang tidak hanya seperti potret tunggal yang ada di Kartini atau di Jawa. Budaya patriarki itulah yang mendominasi budaya Indonesia kita dari Merauke sampai Sabang. Saya memilih menggunakan diksi dari Merauke ke Sabang berbanding dengan dari Sabang sampai Merauke sebagaimana lagu yang kita kenal. Kalau dari Sabang sampai Merauke karena dilihat titik nolnya itu di Sabang sana, lalu kemudian dibentangkan ke Merauke. Tetapi kemudian dalam perspektif yang lain adalah kalau ukurannya
terbitnya matahari, maka kemudian saya memilih menyebutnya adalah dari Merauke ke Sabang. Dua-duanya tentu boleh kita pilih, silahkan mana yang suka digunakan. Dua-duanya tentu juga adalah secara faktual, ada tempat yang namanya Sabang, ada yang namanya tempatnya Merauke, bergantung dari mana kita mau menyebutnya, karena tidak mungkin langsung menyebutnya dua. Pemimpin itu adalah laki-laki, sebab tadi urusan-urusan domestik, urusan-urusan publik semua diurusi oleh laki-laki. Perempuan tugasnya tadi di kasur, dapur, sumur, sehingga kemudian ini yang mendominasi budaya Indonesia termasuk diskursus kita. Kita bisa lihat kurang lebih 20 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu, bagaimana wacana-wacana gender dan Islam. Ada Zaituna Subhan, ada Nasaruddin Umar, ada Ratna Bataramunti, ada Ratna Megawangi, disusul ada Catherine Robinson dan Asgar Ali Engineer. Catherine Robinson dan Asgar ini kemudian adalah mengkaji Indonesia, ya, mengkaji Islam dan gender. Hanya saja beliau sebagai outsider, peneliti luar. Sementara kalau kita lihat Zaituna Subhan, Nasaruddin Umar, Ratna Megawangi, Ratna Bataramunti, ini kemudian adalah sekaligus pelaku di Indonesia. Dan ini yang saya sebut mereka-mereka ada yang tidak dituliskan di sini, tapi juga perlu dibaca dan juga memiliki peran khusus adalah Musda Mulia. Diskursus ini membawa kepada apa yang kita nikmati atau apa yang kita jumpai hari ini. Mereka lah yang kemudian menjadi bahagian dari diskursus Islam dan gender diawali tahun 99 itu. Atau mungkin bahkan sebelumnya, tetapi saya mulai membaca aktif tentang gender dan Islam dari Zaituna Subhan itu. Bahkan kemudian di penyelesaian tesis saya itu kemudian menulis tentang pendidikan bahasa Arab di pesantren putra dan pesantren putri, ya, di Minasate di sana dan di Tamalan Rea, ya, pesantren putra di IMIM dan pesantren putri juga di IMIM. Ya, lama sekali, lalu kemudian pada akhirnya terbit menjadi artikel gender dalam materi belajar bahasa Arab di pesantren. Itu pun juga setelah selesai S3 itu baru dilakukan publikasi. Jadi kesadaran ataupun prakarsa untuk publikasi saya sendiri itu karena sejak awal diperkenalkan oleh penyelia, pembimbing disertasi saya, Profesor Dr. Maimun Aksalubis. Dari situ kemudian muncul prakarsa ataupun aktivitas dalam menulis, dan ketika pulang dari S3 itulah baru kemudian bisa terbit di jurnal Turath yang diterbitkan oleh UIN Imam Bonjol Padang. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh jadi sudah ada jawabannya. Kita perlu terokai, perlu eksplorasi. Bagaimana tentang guru-guru, ya, perbandingan laki-laki dan perempuan ini tentu kaitannya dengan jenis kelamin, ya, sebab kita semua memahami bahwa kalau mendiskusikan gender itu adalah peran sosial, bisa saja berbeda sesuai tempat dan kondisi masing-masing masyarakat. Apa yang terjadi di satu suku, satu etnis, satu masyarakat boleh jadi akan berbeda atau bahkan sama dengan apa yang terjadi di satu tempat. Kemudian mendudukkan kembali secara teoritis bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan hanya pada 4 kodrat. Ya, karena perempuan itu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui,
Lalu kemudian laki-laki tidak memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah seperti itu. Maka itulah yang kodrat. Selainnya bentukan masyarakat, ya, bagaimana perempuan harus berperilaku seperti ini, berperilaku seperti itu adalah bentukan masyarakat. Jadi kalau kemudian dianggap tabu perempuan merokok, ya berarti itu adalah bentukan masyarakat. Kenapa kemudian perempuan tidak dilazimkan merokok sementara laki-laki merokok? Padahal dua-duanya tentu punya potensi sakit jikalau kemudian merokok. Tetapi itulah konstruksi di masyarakat kita. Berikutnya kita lihat di Indonesia, kita jumpai satu keadaan yang boleh jadi memiliki kekhasan tersendiri. Ya, di politik kita punya presiden perempuan, ya, Presiden Megawati, lalu ada Gubernur Atut, ada Wali Kota Risma, Ketua DPR sekarang Puan Maharani, Menteri dari kabinet ke kabinet, ya, perempuan, ya, bahkan di kabinet Jokowi periode pertama, ya, itu kemudian perempuannya ada berapa? 7 ya. Ya, itu mungkin kabinet dengan jumlah menteri perempuan terbanyak. Ya, tidak hanya menteri pemberdayaan perempuannya yang perempuan, tetapi kemudian menteri-menteri lainnya, menteri kesehatan, menteri luar negeri, ya, menteri keuangan, ya, itu kemudian perempuan. Menteri Menko, ya, Puan Maharani sebelum sekarang jadi Ketua DPR, ya, itu juga adalah menteri di kabinet Jokowi di periode yang lalu. Jadi kita ini memiliki kesediaan, para lelaki memiliki kesediaan untuk memberi kesempatan secara politik kepada perempuan-perempuan. Belum lagi bupati, ya, camat dan seterusnya yang menjadi menjadi pemimpin dari kalangan perempuan. Kita lihat perguruan tinggi, ada Universitas Islam, ini akan kita bahas secara khusus. Sementara perguruan tinggi umum, kita lihat Rektor Unhas, Rektor ITB itu perempuan. Majelis Ulama Indonesia ada orang-orang dari kalangan perempuan yang berperan aktif. Prof. Huzaimah, Prof. Amani Lubis itu kemudian aktif di Majelis Ulama Indonesia. Bahkan ada prakarsa juga ulama perempuan, ya, itu dilakukan kongres dan sebagainya. Apapun itu, baik ulama perempuan maupun perempuan di Majelis Ulama, dua-duanya memberi kesempatan dalam rangka adanya keseimbangan masyarakat. Sebab tentu masyarakat kita tidak bisa hanya sekedar diurus oleh laki-laki saja dalam urusan publik. Ketika melibatkan perempuan-perempuan ini akan terlihat bagaimana terjadinya keseimbangan, dan boleh jadi ada perspektif ataupun kepemimpinan perempuan yang lebih bagus dibanding laki-laki. Ada ilmuwan, kalau ilmuwan tentu sangat banyak jumlahnya, saya hanya menuliskan Zakia Darajat, ya. Di sini tentu banyak yang lain, ya. Kenapa Zakia Darajat? Karena itulah yang menjadi direktur perguruan tinggi Islam, ya, di Departemen Agama kala itu, ya, di tengah dominasi laki-laki. Pengusaha ada Nur Hayati Subakat yang mereknya Wardah sekarang, ya. Sebelumnya tentu banyak yang lain lagi, tetapi semua kepemimpinan perempuan ini adalah mereka terlihat di depan. Tetapi sesungguhnya laki-laki ketika juga memimpin tidak dapat melepaskan diri dari para perempuan, ya. Bagaimana kemudian Yusuf Kalla, Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, Soeharto, itu semuanya tentu ditopang oleh perempuan-perempuan yang bekerja membackup bagaimana kemudian para pemimpin kita berjalan. Lalu bagaimana perempuan di perguruan tinggi Islam? Ya, kita melihat seperti Universitas Muslim Indonesia, Prof. Masrurah, ya, Universitas Islam Makassar, ya. Lalu kemudian ada UIN Jakarta, ya, ada YAIN Metro, YAIN Kendari, YAIN Manado, YAIN Bukit Tinggi, YAIN Ponorogo. Belum lagi wakil rektor, wakil ketua dekan, dan ketua jurusan, ya. Bahkan kita perlu lihat datanya secara detail, tetapi melihat di perguruan tinggi
Islam Malaysia itu justru kemudian dominasi perempuan itu lebih mengemuka berbanding laki-laki. Ya, tetapi ini tentu dalam diskusi yang lain. Ya, kita hanya memotret perempuan-perempuan di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sebagaimana apa pesan mata kuliah kita. Jadi kita fokus di sini. Itu Bapak Ibu Saudara Saudari, saya ingin kita sedikit mengeksplorasi ya, ada baru satu tulisan yang saya selesaikan bersama dengan Pak Ibrahim, dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong, ya, tentang kepemimpinan perempuan. Ya, ini lebih hanya potret singkat. Ya, ketika itu saya mendapatkan grant, ya, mendapatkan dana penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya, apa namanya ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau apa. Tapi dari kementerian itu meneliti tentang perempuan dan anak dari berbagai suku, dan saya kebahagiaan di Papua. Lalu saya tulislah satu potret bagaimana women leadership on public institution in Muslim Minority Society of West Papua. Ini hanya observasi singkat, dan karena diminta menulis menulis bab dalam buku, kemudian terbit, dan setelah itu saya perbaiki, saya konversi menjadi artikel jurnal. Alhamdulillah 2019 terbit di satu jurnal Palastren di Yayan Kudus, ya, Yayan Kudus. Ini juga perlu waktu kurang lebih 1,5 tahun sejak submit dari, bahkan lebih, ya, lebih 1,5 tahun. Ya, submit dalam Maret April, lalu kemudian terbitnya di Desember. Terakhir, Bapak Ibu Saudara Saudari, kita explore bagaimana kepemimpinan perempuan Papua. Ini ada beberapa tulisan, ada model kepemimpinan masyarakat Hubula, ya, ada kepemimpinan kepala suku Dani dan suku Damal, ya, ada perempuan Papua dalam politik, ya. Ini bisa dilihat beberapa. Ada kepemimpinan perempuan dalam Islam yang ditulis Bapak Dr. Munawir Haris. Ya, ini bisa di explore bagaimana kemudian perempuan dan Papua, kepemimpinan perempuan Papua. Lalu berikutnya adalah perempuan Muslim Papua. Ya, hanya saja ini kita punya peluang ataupun kesempatan untuk mengeksplorasinya lebih luas, karena secara khusus belum ada, ya. Yang ditulis oleh Pak Rahman di Al-Manahij adalah Khitan Mu'allaf Perempuan Balik di Jayapura, Papua, Muslim Papua dan Muslim Pendatang oleh Mas Cahyo ini, ya. Ya, jadi kita punya kesempatan meneroka, mengeksplor banyak hal terkait dengan perempuan Muslim Papua. Ya, saya sendiri menuliskan tentang perempuan Papua itu tadi dalam sudut pandang Kota Sorong, walaupun menyebutnya lokusnya sebagai Papua Barat. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, mengantar diskusi kita. Tentu silahkan dieksplor, silahkan dilihat lebih spesifik lagi mana bagian-bagian yang memungkinkan untuk kita lakukan sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita tuju dalam mata kuliah kita. Sekali lagi, karena ini ada gap, ada kekosongan dari diskursus ataupun wacana keilmuan, maka kemudian menjadi kesempatan kita menuliskan ini.
Terima kasih atas perhatian Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.